Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin, nama aku Ali. Di video kali ini aku pengen share ke kalian tentang kriteria penilaian SNBP terpenting di tahun 2023. So buat kalian yang penasaran, jangan lupa buat tonton video ini sampai akhir, jangan di skip, dan jangan lupa juga buat klik tombol subscribe dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, di video kali ini aku pengen bacain tentang hasil survei yang dilakukan oleh kampusimpian.com, di mana kampusimpian.com ini melakukan survei terhadap calon mahasiswa yang lolos di SNMPTN tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui indikator terpenting apa aja sih yang dijadikan untuk penilaian di SNMPTN tahun 2023 atau yang kita kenal sekarang sebagai SNBP. Nah, jadi di sini aku bakal langsung bacain aja dari hasil survei yang telah dilakukan di 1000 plus calon mahasiswa yang keterima di SNMPTN. Diperoleh hasil bahwa terdapat 3 indikator terpenting yang dijadikan oleh penilaian SNMPTN tahun-tahun sebelumnya yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai acuan di SNBP tahun 2023 ini. 3 indikator terpenting itu adalah yang pertama, yaitu nilai rapor, di mana nilai rapor itu keterangannya adalah rata-rata nilai rapor dan konsistensi nilai. Lalu yang kedua yaitu prestasi lain yang meliputi prestasi tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten atau kota atau tidak ada sama sekali. Jadi di sini dibahas semua. Terus yang ketiga adalah track record alumni atau persebaran alumni di PTN. Nah, mengenai rata-rata nilai rapor yang telah dilakukan dari hasil survei diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, di tabel itu kita bisa lihat ya bahwa rata-rata nilai rapor paling banyak itu di antara 80 sampai 90-an rentangnya. Kalau kita lihat dari per semesternya, untuk rentang 80 sampai 85 itu mendominasi pada semester 1 sampai semester 3. Jadi, sebagian besar siswa yang lolos di SNMPTN tahun-tahun sebelumnya itu nilai antara semester 1 sampai semester 3 itu berada di interval 80 sampai 85. Sedangkan untuk interval 85 sampai 90 itu mendominasi di semester 4 dan juga semester 5. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau semisal per semesternya itu lebih banyak didominasi nilai di antara 80-an atau sampai mentok 90 kayak gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nilainya cuma 80-an, jangan pesimis untuk daftar di SNBP tahun ini. Karena di tahun-tahun sebelumnya juga yang mendominasi lolos itu para siswa yang rata-rata nilai rapornya berada di antara 80 sampai 90. Itu berdasarkan hasil survei kampusimpian.com. Lalu kemudian untuk konsistensi nilai rapor, teman-teman bisa lihat grafik ini. Nah, di grafik itu bisa dilihat bahwa siswa yang lolos di SNMPTN tahun-tahun sebelumnya itu memiliki nilai rata-rata rapor yang meningkat tiap semesternya, mulai dari semester 1, 2, 3, hingga 5. Nah, kalau hasil surveinya diperinci dalam bentuk tabel hasilnya sebagai berikut, yang menunjukkan bahwa siswa yang lolos SNMPTN di tahun lalu, 72%-nya nilai yang diperoleh itu konsisten naik, namun ada 1 atau 2 yang tetap atau turun. Kemudian untuk 12%-nya nilai banyak naik turun lebih dari 3 poin. Kemudian 9%-nya nilai semua mapel selalu konsisten naik. Kemudian 7%-nya nilai cenderung tetap itu-itu aja. Nah, jadi hasil survei ini bisa dilihat ya bahwa sebagian besar yang mendominasi atau 72%-nya dari siswa yang disurvei itu nilainya itu konsisten naik, namun ada 1 ataupun 2 mata pelajaran yang nilainya turun. Kemudian persentase siswa untuk yang mapelnya itu selalu naik terus nilainya itu hanya 9%. Dan itu sedikit banget dibandingkan dengan nilainya yang naik turun lebih dari 3 poin, yaitu 12%. Jadi buat teman-teman yang nilainya ada naik turun ataupun fluktuatif, jangan terlalu khawatir ya, karena hasil survei menunjukkan persentase yang diterima dengan nilai fluktuatif itu lebih banyak dibandingkan dengan persentase nilai selalu naik atau konsisten naik. Terus kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai peranan prestasi. Dari hasil survei ini diperoleh bahwa 60% siswa yang lolos tidak mencantumkan piagam sama sekali atau sertifikat prestasi ya.
Lalu sisanya yaitu 40% mencantumkan piagam prestasi ataupun sertifikat prestasi. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak punya sertifikat, jangan khawatir untuk daftar SNBP tahun ini. Karena tahun-tahun sebelumnya itu lebih banyak yang lolos tanpa sertifikat. Nah, untuk track record alumni, tentunya semakin banyak alumni yang diterima di PTN yang kita tuju, maka akan semakin banyak juga atau semakin besar juga peluang kita untuk lolos ke sana. Nah, sekian video dari aku tentang penjelasan indikator terpenting di penilaian SNBP tahun 2023. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga teman-teman suka. Maka dari itu jangan lupa buat like, komen, dan share video aku ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, terima kasih udah nonton teman-teman semua. See you next video dan bye-bye.